Halo semuanya. Di sini sebelum kita masuk ke materi inti pada presentasi kali ini, saya ingin bertanya pada teman-teman semua, apakah teman-teman merasa familiar nggak dengan logo-logo ini? Nah, kira-kira untuk logo pertama kalian bisa nebak nggak kira-kira untuk logo apa ya? ChatGPT. Nah, untuk logo kedua kira-kira teman-teman bisa nebak nggak ya? Perplexity. Oke, untuk logo ketiga kira-kira logo apa ya guys? Mata. Oke, kayak teman-teman udah familiar banget nih dengan logo ini. Nah, kita cek dulu ya jawabannya. Oke, benar di sini teman-teman benar nih jawabnya bahwa di logo pertama ini adalah logo AI ChatGPT. Untuk logo kedua itu untuk AI Perplexity dan logo ketiga itu adalah untuk AI dari Mata itu sendiri. Nah, kira-kira untuk meme-meme ini sendiri kayaknya teman-teman familiar nggak ya? Nah, kalau misalkan nggak familiar, saya jelasin dulu. Di sini konteksnya itu adalah dari meme ini itu merupakan wajah dari komika Panji Pragiwaksono, di mana meme ini itu muncul pada laman Twitternya si Panji pada tahun awal 2024 ini, dan netizen itu mengubah muka si Panji ini ke dalam meme dengan menggunakan sebuah aplikasi AI. Nah, bagaimana dengan video ini kira-kira teman-teman? Nah, sebagai konteks bahwa video ini itu bukan Sinteyong atau Arhan beneran ya teman-teman, melainkan video ini itu adalah editan dari muka Sinteyong dan juga Arhan dan teman-temannya itu diedit melalui sebuah AI, sehingga nantinya gerakan ataupun badan ataupun muka dari mereka itu bisa sesuai dengan gerakan yang diinginkan. Contohnya saja ada pada video ini. Nah, dari ketiga pembahasan atau pengantar yang sudah saya sampaikan tadi, pasti teman-teman udah expect nih kira-kira apa pembahasan yang bakal saya bahas dalam presentasi kali ini. Dan di sini saya Nanda Sulani Putri akan menjelaskan terkait dengan artificial intelligence, antara revolusi dan juga dilema. Dan untuk discussion point atau hal-hal yang akan kita bahas pada presentasi kali ini itu adalah yang pertama terkait dengan pengertian apa itu artificial intelligence atau AI. Lalu yang kedua adalah tentang jenis penerapan AI. Lalu ada kelebihan dan juga kekurangan dari AI itu sendiri, dampak positif dan juga dampak negatif AI, dan juga ada terkait dengan bagaimana cara kita menyikapi atas munculnya AI ini. Nah, kita langsung masuk pada pembahasan pertama terkait dengan apa itu artificial intelligence. Nah, di sini pengertian dari artificial intelligence itu sendiri itu adalah sejenis teknologi dari sebidang ilmu komputer yang memiliki kemampuan khusus untuk memecahkan masalah, di mana kecerdasan dari AI ini dinilai memiliki atau dapat menyaingi kemampuan kognitif dari manusia, dan dari kemampuan tersebut nantinya dapat membantu manusia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dari yang mudah sampai ke yang sulit. Nah, dari AI ini juga nantinya memungkinkan komputer dari yang dipasang AI itu untuk belajar dan untuk mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan juga menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dengan cepat dan juga efisien. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, jenis dari penerapan AI ini ada di mana aja dan apa aja sih? Nah, di sini untuk penerapan yang pertama itu pada asisten virtual. Nah, biasanya asisten virtual itu digunakan untuk membantu berbagai macam pekerjaan manusia, seperti halnya mencari informasi, lalu pengaturan jadwal, membacakan email, dan lain sebagainya. Dimana untuk contoh AI untuk asisten virtual ini ada dari ChatGPT, di mana dia itu berfungsi untuk mencari informasi, brainstorming, atau membantu mengerjakan konten yang berbasis teks. Lalu untuk DALL-E sendiri itu untuk menghasilkan gambar dari komen atau perintah yang kita masukkan berupa dari teks tersebut. Lalu kedua itu media sosial. Tanpa kita sadari, ternyata media sosial itu merupakan salah satu penerapan AI loh teman-teman, di mana penerapan AI dalam media sosial ini itu masuknya ke dalam untuk mengenali dan juga mempelajari interest dari para penggunanya. Nah, contohnya itu ada pada FYP, dimana apabila kita mengklik atau melihat suatu video tentang suatu topik, contohnya aja makanan secara terus-menerus, maka laman dari FYP kita itu nantinya akan muncul konten-konten yang sejenis, misalkan sejenis makanan. Nah, hal tersebut juga nantinya akan dapat diterapkan pada aplikasi seperti streaming film, musik, ataupun toko online. Misalkan di streaming musik itu apabila kita mendengarkan musik dari genre R&B misalnya, nantinya dari aplikasi tersebut akan merekomendasikan musik-musik sejenis untuk kita mainkan. Nah, untuk penerapan selanjutnya itu ada pada aplikasi transportasi online, di mana AI ini sendiri digunakan untuk mengelola interaksi dengan user. Misalkan saja pada ketika kita memesan ojek online, itu nantinya AI ini dapat berguna untuk menerima pesan, notifikasi,
dan juga menyampaikan di mana sih letak dari driver ini. Lalu untuk search engine juga, di mana AI dalam search engine ini digunakan untuk browsing atau browser sejumlah platform seperti kotak mesin pencarian dan menampilkan saran topik untuk pengguna. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kelebihan yang dimiliki AI daripada manusia. Di sini terdapat 5 kelebihan yang saya sebutkan. Yang pertama itu adalah terkait dengan kemampuan analitik, di mana si AI ini mampu mengenali data dengan cepat dan juga akurat dibandingkan dengan manusia, sehingga nantinya dapat digunakan manusia untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan secara lebih baik dan juga lebih efisien dan prediktif secara akurat. Lalu untuk manfaat atau kelebihan yang kedua itu terkait dengan efisiensinya yang tinggi, di mana dengan kecepatan yang dimiliki oleh AI itu nantinya si AI ini dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan dapat membantu menghemat waktu dan juga biaya yang dikeluarkan oleh manusia. Untuk kelebihan yang ketiga itu adalah pembelajaran secara mandiri, di mana AI ini mampu belajar secara mandiri dari data-data yang kita masukkan ke dalamnya, sehingga nantinya si AI ini dapat terus berkembang dan juga menjadi lebih cerdas seiring dengan berjalannya waktu. Lalu untuk kelebihan yang keempat itu adalah terkait dengan keputusan yang objektif, di mana dalam mengambil keputusan atau memberikan output, si AI ini itu akan memberikan keputusan yang objektif tanpa dipengaruhi oleh emosi ataupun bias terhadap manusia yang lain. Hal ini dapat mengurangi kesalahan ataupun meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan dari AI itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah dia itu tersedia dalam 24x7, alias dia itu ada kapanpun dan dimanapun ketika kita ingin menggunakan si AI ini, di mana AI ini dapat bekerja tanpa henti dan juga berpikir secara lebih cepat, menangani tugas-tugas dan berulang tanpa kendala. Nah, kemudian untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama itu dia ketergantungan terhadap data. Apabila kita memasukkan data yang salah, otomatis output yang keluar dari AI ini pun pasti akan keliru ataupun tidak sesuai dengan konteks yang kita inginkan, di mana performa AI ini sangat bergantung pada data yang digunakan untuk melatih dirinya sendiri. Lalu yang kedua itu terkait dengan keterbatasan pemahaman, di mana AI ini cenderung untuk memahami hal yang terbatas dan terdapat sumber, misalkan dia hanya mengambil info dari tahun 2019 sampai 2022 saja. Lalu yang ketiga itu adalah ketidakpastian hukum, di mana aturan terkait AI ini belum diatur sepenuhnya oleh pada masing-masing kebijakan suatu negara, sehingga perusahaan dan juga individu ini mungkin akan bingung tentang tanggung jawab hukum yang terkait dengan AI ini sendiri. Lalu yang terakhir itu adalah kekurangan dari kreativitas. Nah, si AI ini umumnya itu tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide yang kreatif, seperti halnya mungkin si pelukis ataupun kemampuan lainnya yang tidak dimiliki AI atau menghasilkan ide-ide kreatif, dan dimana nantinya hal tersebut akan secara spontan atau menggunakan intuisi dalam proses pengambilan keputusan seperti manusia. Selain kekurangan dan kelebihan, di sini juga ada dampak yang dirasakan dari AI. Di sini ada dampak positifnya, di mana dampak positif yang dirasakan itu antara lain ada otomasi dan juga efisiensi. Nah, dengan kita menggunakan AI nantinya kita akan mengerjakan tugas-tugas seperti tugas-tugas yang rutin atau berulang itu menjadi lebih mudah dan dapat membantu manusia untuk lebih fokus pada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas atau inovasi yang lain. Lalu untuk dampak positif yang kedua itu terkait dengan peningkatan produktivitas, dan dengan menggunakan kemampuan AI ini nantinya kita dapat menyelesaikan tugas menjadi lebih cepat dan akurat dan juga dapat meningkatkan produktivitas dalam proses bisnis ataupun manufaktur. Lalu dampak positif lainnya adalah terkait dengan analisis data, di mana AI ini dapat digunakan untuk analisis data yang sangat besar atau big data untuk mendapatkan bisnis insight yang lebih baik. Nah, bayangkan saja misalkan kita seorang manusia menganalisis data yang jumlahnya ratusan ribu, justru itu nanti akan memakan waktu dan juga energi yang sangat banyak, sehingga nantinya AI ini dibutuhkan dalam konsep tersebut. Lalu untuk dampak positif selanjutnya itu ada tentang asisten pribadi, di mana dia dapat dijadikan sebagai asisten virtual. Misalkan saja itu contohnya ada pada Siri, Google, dan juga Alexa. Lalu untuk dampak selanjutnya itu terkait dengan kendaraan otonom ataupun autonomous vehicle, di mana AI ini memainkan peran penting dalam pengembangan kendaraan otonom dan mengoptimalkan rute perjalanan, di mana ini tuh teknologi ini sudah diterapkan dalam manufaktur dari mobil Tesla itu sendiri. Selain dampak positif, tentunya juga ada dampak negatif dari AI itu sendiri, di mana yang pertama itu ada terkait dengan pengurangan keterampilan, di mana apabila kita terlalu bergantung dengan AI, otomatis kemampuan manusia itu akan lebih berkurang karena tergantung pada AI itu tadi.
dan misalkan saja untuk mengingat informasi atau melakukan tugas yang kognitif ataupun repetitif. Lalu yang kedua itu terkait dengan ketergantungan yang besar seperti yang sudah dijelaskan tadi. Apabila kita ketergantungan yang berlebihan pada AI, maka pengambilan keputusan dapat membuat kita terlalu bergantung pada teknologi, alih-alih kita menggunakan pikiran ataupun intuisi dari kita sendiri. Lalu yang ketiga itu adalah terkait dengan pengangguran struktural, di mana terdapat beberapa pekerjaan seperti pekerjaan yang repetitif itu nantinya dapat digantikan oleh AI, sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat menghilang dalam kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah terkait dengan penyebaran hoax. Nah, ini itu dapat terjadi apabila AI ini dapat digunakan untuk menghasilkan konten yang sulit dibedakan antara yang asli dan juga palsu, seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya terkait dengan video Sintayong dan juga arahan tersebut, sehingga nantinya dapat menimbulkan fitnah ataupun hoax yang dapat menimbulkan kesalahan dalam pemahaman suatu informasi. Dan dari dampak positif dan juga negatif serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh AI ini, kira-kira bagaimana sih hal yang harus kita lakukan untuk menyikapi dari AI ini? Nah, hal yang dapat kita lakukan untuk menyikapi AI ini, yang pertama adalah gunakan AI dengan bertanggung jawab. Nah, misalkan saja dalam menggunakan ChatGPT, kita tidak harus serta-merta hanya mengcopy paste dari hasil yang ada pada ChatGPT tersebut, melainkan kita juga harus mengoreksi terlebih dahulu dan memastikan apakah konteks yang ada pada ChatGPT tersebut sudah sesuai dengan konteks atau output yang kita inginkan. Lalu yang kedua itu adalah hindari penyalahgunaan AI untuk tujuan jahat atau diskriminatif, seperti tadi terkait dengan penyebaran hoax, penyebaran berita bohong ataupun dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah pastikan bahwa keamanan privasi dan juga data yang kita miliki itu terjaga. Misalkan kita memasukkan suatu data ke dalam suatu AI dan tanpa sadar kita telah memasukkan informasi pribadi seperti KTP ataupun identitas lainnya, jika nantinya dapat dimanfaatkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan di sini saya menekankan bahwa masa depan AI ini tergantung pada bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Dan oleh karena itu, mari kita kembangkan dan juga gunakan AI ini secara bertanggung jawab dan etis untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah di kemudian hari. Dan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.